You. California dreaming about you. Halo Pasta. Semua dadah nggak ada yang Semua nge-cast, udah Win. diem dong, udah tinggal tembak-tembakan aja. Tapi tentunya itu tidak akan terjadi karena gue dan Pasta akan menemani kalian di game kelima. Anjay. Oh gila. Pas Nih, apa kemarin Bigetron udah ngirim pesan. Apa? All Pochinki, Las Erangel, Sung. Apakah kali ini akan terjadi karena garis pesawatnya sudah mendukung untuk semua tim Bener. turun di Pochinki. Bener-bener di atasnya Pochinki, Mas. Benar-benar di atasnya Pochinki. Tapi BTR turun duluan ke arah EVOS? Novo. Dan EVOS turun EVOS seperti biasa. Oh, oke, ke EVOS Milta. bakal ambil Milta Power dan bagian Miltanya. Sedikit mengambil bagian atas di arah-arahnya Shelter. Iya, gue kira mereka bakal ke arah Novo ya, karena ngedropnya bareng tadi dan Siren. Kayaknya bakal main default semua kali ini. Nggak Iya. akan ada yang aneh-aneh. Nggak akan ada sewar-sewar. Uh-uh. Yang ada di Erangel kita yang terakhir. Aduh, kenapa ini Erangel yang terakhir ya? Padahal gue pengen nge-cast 10 Erangel lagi loh. Sabi sih pas. Sabi sih ya, buat grand final lah nanti Oke, ya. petinggi kita sudah mendengarkan. Oke. Nanti Pasta bakal nge-cast Erangel sendiri 10 Eh, game. Mohon maaf, gimana? Loh, kan biar Anda tuh value-nya semakin naik. Son, itu nggak ada di skrip kita ya. Nggak ada di skrip ya? Nggak Oke, di oke, skrip. gue baca lagi skripnya. Oke, BTR yang sudah cukup nyaman mengamankan bagian Novonya lagi karena mereka tidak merubah strateginya. Yap. Ini strategi utamanya loh. Dan ternyata BTR membagi posisi mereka. 2 orang di arah Novo, 2 orang di arah rumah 12. Dan circle menuju ke kanan ini circle yang gua tunggu-tunggu karena Stalber dan Kameski jarang mendapatkan circle pertama. Untuk pertama kalinya kayaknya. Ini Untuk kali pertama di PMPL. Di PMPL setelah sekian lama kita nggak pernah ngelihat circle ke arah Yasnaya Polyana. Menurut gua apartemen Yasnaya Polyana bakal jadi hotspot. Lagi-lagi itu adalah tempat di mana lu kalau udah megang apartemennya, tim buat masuk sulit banget karena untuk akses masuk ke apartemennya itu benar-benar open field. Yap, betul sekali. Tapi balik lagi, kita ngomongin daerah-daerah yang jarang terkena circle yang pertama. Kalau kita ngomongin daerah yang sering, tetap terjadi penumpukan loh. Gergopol masih ada 3 tim yang turun di sana. Ada Morp, ada XCN, dan juga ada NFT. Kalau ada Aura itu makin ramai lagi sih. Iya, itu bakal ramai dan bakal langsung ada yang early rotation mungkin sudah berhasil mendapatkan mobil. Gue gak pernah lihat loh Bigetron turunnya split 2 kayak gitu. Ini mungkin civil war di tim Iya. mereka. Mungkin Karena Microboy sama Luxi dan Zuxi sama Ryzen. bentar, Oh, wait, nggak bisa, wait a itu bukan minute. civil war. Wait, ini gak civil war. Itu Harusnya Microboy sama Luxi, Ryzen sama Ryzen sama Microboy. Microboy, iya. Apa sih? Loh, Gua iya mulai dong. linglung, Loh, iya dong. saudara-saudara. Ryzen sama Microboy, Luxi sama Zuxi. Iya, harusnya begitu. Nah iya, Harusnya begitu. atau Tadi gue mau ngomong kayak gitu soal. atau mereka mau granat-granatan kali. Kalau itu kayaknya nggak mungkin. Ada M4. Ada Dan M4 nih. granat. M4 sama granat. Tapi seru kali ya kalau misalkan di PUBG Mobile ini ada friendly fire kayak di PC-nya. Itu nggak bakal ada yang namanya shoulder pick 1 garis. Nggak bakal Nggak ada, bakal. Son. Nggak bakal ada. Semua setupnya pasti bakal langsung nyebar ke berbagai arah. Oke, kasih tahu pas. Ini orangnya di sini. Iya. Aduh, oke. Aerowolf Oke. seperti biasa bakal ngelut di bagian mill base dan mereka tahu sendiri, mereka menyatakan kalau jembatan kanan adalah jembatan mereka. Karena Apakah kali ini? apakah kali ini jembatan akan jatuh kembali ke tangan Aerowolf sembari kita lihat Tapi di hospital Nggak ada bisa XN. dibilang kayak gitu, Son. Kalau Kenapa? dia udah ngeklaim jembatan kanan itu jembatan Aerowolf, harusnya dia nggak ngebiarin satu pun orang yang lewat jembatan itu selain Aerowolf. Tapi gue nggak pernah ngelihat Aerowolf ngebegal di jembatan sebelah Iya, kanan. mereka kayak cuman ngecek doang, ada apa enggak. Kalau dilewatin, ya lewatin aja. Justru Bigetron yang gue pernah lihat benar-benar punya niat buat ngejegal Aerowolf. Dan itu bukan di jembatan kanan, di jembatan sebelah kiri. Jembatan sebelah kiri. Tapi kita lihat di sini EVOS. Wah, ini misi berat banget sih menurut gua. James Bond pun mungkin nyerah kalau misalkan dikasih tugas kayak EVOS. Lu harus cari 2 kali chicken dinner dan lu main di grup Adan C. Seenggaknya EVOS sekarang misal ya, mereka bisa masuk top 3 dengan jumlah kill 2 digit, agak aman untuk EVOS. Ya, itu pun masih agak loh. Itu dengan andai-andai Onyx gak dapat kill banyak, sama Siren gak dapat kill banyak juga. Tapi sekarang menurut gue fight antara EVOS sama Siren sih. Siren bahkan dengan The Pillars bisa dibilang saat ini bukan sama EVOS lagi. Jadi ini bakal jadi laga-laga penentuan. Andaikan Siren dapat 1 chicken dinner lagi aja, posisi mereka kayaknya bisa tembus top 16 sih. Iya, dan gue pengen sedikit menabur sebuah drama ya. Apa tuh bro? Kalau nih, Kalau. kalau misalkan EVOS nggak lolos. Hmm. EVOS sejauh ini kita lihat masuk di jajaran top 5
untuk big team PUBG Mobile yang ada di Indonesia nih. Iya. Terus tiba-tiba EVOS nggak lolos, berarti EVOS akan ngeriset. Karena untuk next season, kalau dia nggak masuk di 16 besar sekarang, mereka harus berjuang untuk mendapatkan slotnya kembali di PMPL Season 2. Itu bener-bener ngeriset loh, karena sejauh ini EVOS salah satu tim juga yang selalu mendapatkan invited di turnamen-turnamen official dari PUBG Mobile. Iya betul, dan menurut gua EVOS ya nggak bisa berlama-lama seperti ini. Antara mereka benar-benar menyusun kembali strategi mereka, melakukan introspeksi diri, apa yang salah di PMPL. Karena di week 1, week 2, EVOS main gak buruk-buruk banget loh. Mereka bertengger di posisi yang cukup nyaman, dan memasuki week keempat, terutama 3 hari belakangan ini pas EVOS bener-bener mainnya tusun, gak dapet kill banyak, bener-bener struggling untuk mendapatkan kill pun mereka kelihatan sulit banget. Malah perform mereka kalah dengan tim Red Rocket yang datang dari komunitas. Betul, sangat-sangat tidak terduga. Ya bahkan sorry to say gue bilang beberapa line up-nya, bukan beberapa tapi line up-nya EVOS waktu itu kalah dengan community-nya EVOS sendiri. Karena The Pillars sekarang itu lahir dari community-nya Iya. EVOS. Betul, bahkan justru EVOS lebih struggling daripada The Pillars. Walaupun Betul. The Pillars juga bisa dibilang lagi dak-dikduk juga nih. 2 game terakhir ini gue yakin mereka semua nonton, karena itu juga akan menentukan posisi mereka di leaderboard. Dan ini EVOS akan konvoy dengan 4 mobil, kemungkinan mereka bakal main aman. Lihat, mereka udah rotation ke arah shelter. Itu artinya mereka bakal nahan tengah circle sih. Tapi shelter ini tempat yang dikuasain sama tim Siren. Kalau misalkan ada close combat lagi antara Siren dan juga EVOS, itu bener-bener last combat yang terakhir menurut gue untuk menentukan siapa tim yang bakal masuk ke 16 besar. Iya, kalau EVOS susun lagi kayaknya mereka udah bisa tutup buku sih menurut gue pas. Ya. Aduh, ini menjadi sebuah papan tengah yang sangat-sangat dramatis sekali. Boleh kita lihat mapnya kali ya, karena sekarang semua tim tidak ada yang melakukan fight. Kita bakal melihat pergerakan dari beberapa tim yang sudah mulai melakukan rotasi. Karena tadi kalau nggak salah bagian utara tuh kosong banget ya. Iya. Kayak daerah-daerah Severny, Shooting Range itu kalau nggak salah cuma satu tim Dranix yang turun di arah sana. Iya, dan satu Wow. korban udah tumbang. Flippy berhasil mendapatkan XCN. Open fire pertama di Erangel, di sini Ivory nggak bakal bisa diselamatin sih. Udah sendirian, posisinya kejepit, teman-temannya jauh, sementara NFT full squad udah mantekin Ivory. Ya, dia bakal ngebuka angle-nya lagi, ambil bagian high ground, tapi ternyata sudah masuk ke area yang tidak bisa terdeteksi lagi. Masih bisa Oke. aman, tapi apakah akan di-revive karena Liquid sudah mulai melakukan push menuju ke arah Ivory? Ini bakal jadi secure point pertama untuk NFT harus. Lihat, EVOS benar-benar sebelahan sama Siren. Kalau Siren berhasil mendapatkan EVOS, udah EVOS tutup buku, Siren asanya semakin terbuka lebar buat masuk ke top 16. Dan Microboy berhasil mendapatkan Kings di sini. Mantan ketemu mantan, langsung Betul. dipulangkan ke arah lobby. Oh, kalau mantan ketemu mantan gitu ya, nggak akur ya? Iya, nggak akur langsung loh. Untung gua akur, oke. Back to the game ya. Makanya bisa nggak jadi gimana? deh. Gue nggak jadi ngomong. Takut gue. Bapak harus hati-hati, Pak ya. Oke, Luxi yang sudah mulai bergerak kembali, tapi belum ada regroup dari BTR. Belum adanya regroup, malah BTR udah ngedapetin 1 poin. Ini belum regroup loh. Iya, dan Aerowolf di sini bakal ngelewatin kompon milik Bigetron. Luxi di sini bakal spray down dan bakal langsung ditumbangkan. Hazelnuts bakal terculik sementara Spav tidak bisa berbuat apapun, hanya bisa melihat temannya tersungkur sembari Bigetron mendapatkan 1 pemain dari Aerowolf. Hazelnuts akan pulang ke arah lobby. Betul, dan balik lagi, ini baru 2 pemain dari BTR yang melakukan spray secara bersamaan. Kalau misalkan tadi 4 pemain BTR yang melakukan spray, gue yakin banget itu mobil bakal meleduk. Ya, dan gua yakin itu Aerowolf kaget di situ ada Bigetron. Karena kayaknya mereka udah ngeliat, oke Bigetron turun di Novo. Tapi kok bisa ada 2 orang udah ada di rumah 12? Ya, pasti mereka bakal terkejut-kejut dan terheran-heran juga. Hmm. Karena BTR turunnya di 2 tempat yang berbeda Iya, loh. Ini jarang banget. Biasanya kalau mereka turun di 2 tempat yang berbeda, itu jaraknya nggak terlalu jauh. Kayak misal rumah 12 sama farm. Itu jauh sih. Rumah 12 sama yang ada di seberang jalannya, Iya. itu. Atau enggak di arah Novo, 2 orang di arah deket jembatan sebelah kanan, 2 orang. Biasanya kayak gitu. Drop loot yang dilakuin sama BTR kalau mereka ingin misah 2-2. Tapi kali ini dua-duanya bener-bener jauh. Itu jarak 1 kilo lebih ada kan. Oh, dan di sini kalau kita lihat pas Flippy akan menemukan Morphe, langsung Geol di sini, langsung Titanic mobilnya. Morphe tidak akan mampu selamat, akan langsung dipulangkan ke arah lobby. NFT menahan di blue zone, berhasil mendapatkan 1 pemain dan circle-nya kembali. Akan menutup di sini, Siren masih bertahan. Terlihat mereka bermain dengan pola super defensif. Yap. Dan kalau diperhatikan sekarang di sisi yang lain, Microwave mendapatkan korban berikutnya. 1 Jamkar yang hampir saja berhasil di-pick. Itu 1 orang bisa jatuh tadi kalau misalkan Microboy-nya maju, tapi ya angle shoot-nya ketutup juga karena ada bukit. Ya, ini Bigetron dengan split kayak gini, mereka cukup sukses loh. Di luar dugaan, mereka bisa menjemput pemain-pemain yang sedang melakukan rotasi. Karena
Ya itu, Aerowolf nggak duga sama sekali di sini ada Bigetron. Mereka jalan biasa aja, nggak cari jalur aman. Padahal sebenarnya ada jalur aman. Itu kelihatan kalau mereka nggak duga di sini ada Bigetron. Dan di sini Alter Ego setelah dari Ruins biasanya mereka ke rumah banjir. Itu biasanya jalur rotasi mereka ketika bermain di Erangel. Walaupun ini bukan tempat looting terbaik sih menurut gua. Ya dan gue sendiri kurang suka untuk ngelut di sini karena banyak di daerah perairan. Wadaw, Hitman sepertinya itu bagi sudah mulai berasap. Bos bakal ditepik lanjutan lagi dari Turner. Masih bisa ternyata satu pick ke arah Bonafide. Hitman langsung menjadi poin untuk DG. Ya, satu orang langsung hilang, nggak ada backup sama sekali. Kita lihat nampaknya mereka terpisah cukup jauh. IOG di sini masih belum menunjukkan tajinya. Belum memberikan dampak yang cukup signifikan menurut gue di game kali ini. EVOS bakal ketemu Siren. EVOS nahan di gudang biru. Ya. Itu jalur rotasi yang sangat-sangat dekat dengan Siren. Dan ini suka diambil juga Betul, sama Siren. betul, Mungkin betul. gudang birunya udah ditinggalin sama Siren dan Betul. sekarang ditempatin sama EVOS. Ya ini bakal langsung open fire. Kayaknya Siren pengen tahu ini siapa nih yang di biru nih. Karena setahu gue cuma 2 tim. Ya Siren sama EVOS yang suka ngambil gudang biru. Harusnya kalau satu knock udah berhasil diamankan, ini bakal menjadi engage banget untuk kedua tim ini. Karena udah saling tahu ini tim mana yang ngenokin tim siapa. Jadi pasti bakal ada commit fight di antara kedua tim ini. Damage-nya lumayan menuju ke arah Sinon di dalam rumah. Harus hati-hati sih. Mereka nggak punya bandage. Helm juga sangat terbatas. Mereka bisa keculik dengan sangat mudah. Wah, Lihat, helmnya udah pecah lagi. helmnya udah pecah. Ini nggak worth it sih menurut gua buat Siren kalau mereka mau fight. Karena lihat utility mereka nggak begitu bagus. Mereka harus dapat early pick dan harus gerak cepat kalau memang mau fight dengan EVOS. Di sisi lain Alter Ego akan terjegal oleh XCN di sini dan akan langsung direspon. Kita lihat langsung putar balik. Mungkin pengen mengkontes XCN. Tabrak mobilnya. Berhenti. Wah, ini close combat dan dia low banget dari Alter Ego. Dua pemain mereka bakal terjebak di arah batu. Reksa cukup low, dia bakal melempar granat menuju ke arah Alter Ego. Ada Smith dan juga siapa tadi? Hans yang berada di arah batu. Mungkin granat bakal meledak tapi untungnya kekuatan lemparannya terlalu besar dan tidak memberikan apapun. Lowfrey datang dari arah belakang, tersandwich dari dua tim untuk tim XCN yang memancing perang. Ya, XN dalam kondisi yang buruk banget sih menurut gua. Mereka nggak nyangka Alter Ego bakal berhenti dan memfight mereka dan Reksa bahkan akan dijemput oleh Slayer. Dua pemain di sini Alter Ego dan Louvre membagi pemain, namun Smith berhasil memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dan bakal langsung cabut. Tidak akan komit push mereka ke Louvre, hanya mencari jalur aman agar bisa mendapatkan compound dan mungkin repositioning Berhenti sedikit. lagi? Berhenti lagi, karena kayaknya mereka pengen menjegal rotasi dari Louvre. Gig Bubu di sini sangat low HP, untungnya masih punya zona. Lihat, ada satu tim, kalau nggak salah itu kayaknya Alter Ego yang bakal masuk ke compoundnya Geek Fam. Ya tapi Alter Ego bakal menghajar Wow. NFT terlebih dahulu. Mas Gagah langsung dipulangkan ke arah lobby begitu aja. Ini enak banget untuk menjaga di bagian belakang. Karena dalam satu garisnya Alter Ego tadi ada dua tim yang sedang melakukan rotasi. Ini main agresif banget sih Alter Ego. Bener-bener naik mobil, lihat tim ada nggak di sini? Oh ada, tabrak. Ada nggak nih di sini? Ada, tabrak. Mereka agresif banget kelihatannya. Ini udah kayak bajak lautnya di harta karun. Iya, Tuh. Tiap bajak ngeliat laut. kapal langsung hajar pokoknya. Pirates of Caribbean kayaknya. Iya bener. Ini Bigetron juga bakal masuk ke jalur rotasinya Aerowolf. Mungkin mereka akan saling bertetangga. Aerowolf nampaknya gak akan punya vision. Lihat, oh god. Bigetron bakal nahan tepat di seberang Aerowolf. Oh Sembari my lord. Alter Ego juga bakal merotasi masuk ke dalam circle. Siren masih di dalam circle pas? Siren masih berada di dalam circle dan dia cukup masih dekat dengan EVOS. Belum ada Iya. gencatan senjata di antara kedua tim ini. Ini Siren berdoa si EVOS compoundnya ditabrak. Iya, ini dua-duanya saling berdoa nih. Iya. Antara EVOS yang ditabrak Oh. sama tim lain atau Siren yang ditabrak sama tim lain. Ada yang ketek tuh satu Oh, pemain ke dari sandwich. Siren. Ke sandwich di sini. IOG bakal buka tembakan ke Ozora. Tipis banget pixel SP dan akan tumbang juga akhirnya. Rancid berhasil mendapatkan Ozora. Louvre masih mencoba untuk memberikan respon tapi posisi mereka terlalu jauh. Ada di high heels tapi Ludens di sini punya compound untuk bisa mendapatkan cover. Ya dan ini susah banget buat nge-backup Ozoranya. Karena angle-nya udah dikunci sama tim IOG sendiri. Rancid bahkan nggak ngelepas angle-nya dari Ozora. Ini mangsa gua man, ini harta karu gua. Dan Rocky terpick off akhirnya. EVOS mulai membuka tembakan menuju ke arah Red Rocket. Bukan ke arahnya Siren tapi. Iya, jadi EVOS sekarang terpecah konsentrasinya. Menurut gua, EVOS dan Siren, menurut gua posisi lebih nggak enak di tangan EVOS. Mereka harus fokus dengan Rocket. Diselamatin Dan ternyata. diselamatin ternyata masih bisa Red Rocket di sini menjadi third party ke segala angle. Bigetron mereka nggak punya compound, mereka main di open field banget. Ya ini udah hobinya BTR untuk main di arah open field. Ini biasanya ya gerakan-gerakan di pinggir circle kayak gini. BTR bakal nyari point kill. Iya. Itu kelihatan mereka barisnya rapi banget loh, lihat.
Tuh, mereka bener-bener solid sebagai sebuah tim, nggak buka sama sekali dan gerak terus. Itu adalah kuncinya, biar lu nggak bisa di headshot pala kalau misalkan ada backstep. Yap, mau nggak mau orang yang nembak harus ngeprediksi Betul. pergerakan lu ke arah mana. Betul. Dan di sini Red Rocket juga harus fokus dengan Bigetron, mereka bisa nabrak compound mereka kapanpun. Tapi lagi-lagi EVOS juga udah mulai keringat dingin. Louvre bahkan berhasil melakukan NFT. Di sisi lain, kita lihat ini Wrangle yang sangat agresif sih menurut gua pas. Tapi nggak seagresif kemarin. Beda. Oh sorry, bukan agresif ya, tapi barbaran kemarin. Barbaran kemarin. Ini agresif banget. Kelihatan semua tim main di open field. Walaupun mereka sebenarnya bisa nahan compound. Ya, tapi kali ini Louvre harus bergerak sedikit untuk masuk ke dalam circle. Memutarkan kendaraannya, parkirin dulu bakal dijemput atau tidak. Karena di sekitar mereka ada Red Rocket. Iya. Dan ada IOG juga. Iya betul, cukup Udah. banyak tim yang ada di sekitar mereka. IOG udah siap buat ngejegal Louvre banget. Lihat posisi mereka. Kalau Louvre maju terlalu jauh, IOG udah tinggal spray. Kalau Louvre mau nabrak, NFT lagi. IOG udah siap. Iya, ini three-way showdown sih menurut gua. IOG, NFT, dan juga Louvre. Bakal gimana pergerakan yang bakal dilakuin sama Louvre? Kanan kena, kiri kena, lurus bonyok. Mau Iya. kemana coba dia bergerak? Ya, maju kena, mundur kena sih. Mereka harus menang fight kalau memang mau dapetin angle. Lihat IOG mulai melakukan rotasi. Ada NFT yang juga sudah mulai masuk ke dalam circle. Ada pala Gimpe yang nampaknya akan berjalan dan mungkin menunggu teman-temannya melakukan rotasi. Bigetron nampaknya akan kena kontes tadi. Mereka menelan nyawa cukup Iya, dalam dan Red Rocket akan mendapatkan Luxi. Oh, Palgipe berhenti. Wah gila, Oh, ini God. shake yang YOLO banget dan Liquid berhasil dipikong. Wow, Fatur punya angle yang bebas sekarang Liquid. Satu pick yang penting tadi untuk memporak-porandakan formasi dari NFT. Ya, Luxi bakal dipulangkan ke arah lobby tadi, di-confirm kill-nya. Udah pincang satu pemain, Bigetron. Dan juga mereka berada di open field, jadi mereka harus berhati-hati. Mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk melakukan rotasi sembari IOG. Masih menahan, ada dari Louvre masuk ke compound IOG. Mereka berdua harus melakukan rotasi. Sementara Luden sudah siap melempar satu granat. Louvre ternyata masuk ke compound yang lain. Oh my god, ini mobilnya IOG. Mungkin akan dicolong. Maling! Oh, Maling! maling! Di sini IOG bakal kehilangan Maling! mobil-mobilnya, dibawa kabur. Tiga mobil, cu! Tiga mobil! Astagfirullahaladzim, maling! Oh, sis Ya Kamling, Tuhan! mana sis Kamling? Pak RT, maling! Astaga, Astaga. tiga mobil, cu! Gak direm tangan Dia kayaknya. direm tangan pas. Astaga. Aduh, Pak RT batang bawa Nggak gitu. polisi. Wah gila, Aduh. kasihan banget. Kasian banget tuh IOG pasti Apa kabar pusing. IOG saat ini? Itu pusing Mereka sih hanya bisa merenung di dalam rumah. Mereka berarti nggak punya barikade buat masuk ke late game nanti. Kita Pas. harus mengadakan donasi untuk IOG kali ini. Oh my god. Aduh, tapi Mobilnya donasinya jangan dibuat dimaling. beli HP ya. Ya. Aduh, drama sebelah tuh. Aduh, nanti kalau misalkan kita di sini, Oke. Dranix bakal tereliminasi. Bigetron tersisa 2 pemain pas. Zuxi dan Microboy. Ya, yang hanya bertahan dalam satu landaian. Oh, ada yang lain, ada yang Wow, lain. ini bukan tebing, ini landaian jalannya doang. Oh, Ryzen datang. Nggak ditembak. Ditembakin, Wah, ditembakin. the power of Ryzen. Gak ada yang mau nembakin Ryzen. Superman. Gokil. Gak ada yang kena pelurunya. Louvre bukan compound terbaik, tapi lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Ya, ini bakal kepepet banget untuk Louvre. Ini broken shake yang bener-bener broken, cuy. Iya, ini pas gua tarik kembali kata-kata gua. Ini bakal jadi Erangel yang barbar juga sih. Iya, ini dan ini kita bisa bilang gitu karena circle-nya menguntungkan untuk fight di arah open field. Iya, gila. Wah, meledak Red Rocket. Yang maling siapa? Yang meledak siapa? Iya. Astaga. Yang meledak alter ego. Kita lihat di sini Louvre karena mereka berhasil mencuri kendaraan dari IOG. Mereka punya barikade sekarang dan Zabrol bakal mendapatkan bonafide yang terjebak di lapangan luas di sini, tidak punya cover sama sekali. Red Rocky akan ditumbangkan oleh Alvirlo. Kita lihat semua tim saling menembakkan peluru. Mereka udah nggak peduli mereka nembakin siapa, ada musuh tembak. Bahkan di bagian kanan 3 tim numpuk banget dan Iya. Red Face sepertinya udah nggak bisa diselamatkan lagi, termakan oleh Blue Zone. Morp mendapatkan angle, dia punya view yang bagus ke bagian bukit dan ke bagian belakang. Ini ngebuat mereka nggak bisa di backstep oleh sisinya Bonafide. Tapi KP sudah melihat pergerakan dari Alter Ego, sudah mulai tapping dengan DP-nya, belum mendapatkan korban sama sekali. Bertahan di dalam rumah, malah Bonafide menjadi korban dari DG. Bahkan Morp juga sedang melakukan fight dengan tim Siren. Ini tidak boleh terlalu lama terjadi karena Siren membutuhkan Oh, point no. checks dipulangkan ke arah lobby. Sudah mulai minus dan Red Rocket harus puas di posisi ke-14. Wah, lihat jalur rotasi dari Siren jauh banget pas. Onyx punya compound, mereka bisa chicken dinner loh. Ini jalur rotasi Siren bakal sulit banget. Lihat ada berapa tim yang udah ada di dalam sana. Ada Aerowolf yang bakal mereka lewatin, Bigetron udah masuk, ada Onyx juga yang udah punya compound, jalur rotasinya sulit banget. Dan DG di sini akan bertemu dengan Bonafide dan bakal langsung di-push. 2 pemain di sini akan ada. Satu yang masuk dari arah kanan bakal di-push. Jersey di sini shoulder picking. Justru dia yang akan tumbang. Panko berhasil melakukan 1 kill. Namun dari belakang ada Zulhak melakukan clutch, mendapatkan 2 pemain dan bahkan yang disaster ketiga. shoot dari Zulhak. What a nice shoot, man. Zulhak Meister clutch
Clutchmeister mendapatkan 3 kill lagi untuk Bayona Fight. What? Kok killnya 0? Killnya kok 0? Apa yang terjadi tadi? Harusnya dia dapat kill 3 kayaknya. Kayaknya dikenok sama yang lainnya dulu. Tapi Oh lihat, iya, benar-benar dia yang kill. finish. 6 kill 6 yang kill. dikumpulin langsung sama tim Bayona Tapi Fight. Zulhak men, dia nge-clutch banget. Kalau dia Gila, mati men. juga itu Bayona Fight yang wipe out. Dan oh my god Zabrol berhasil mendapatkan Nick di sana. Onyx udah mulai ketar-ketir. Morph udah tahu kalau ini adalah compound milik Zuxi. Onyx. Dan Zuxi bakal ditumbangkan juga dengan Foxy. Ini Evos udah sama Morp. Ini udah Royal Rumble pas. Ini Zekin juga bakal kena karena play zone. Mereka harus masuk ke dalam circle. Siren akan melakukan late rotation. Berhasil mendapatkan spawn. Dan Byron juga akan berhasil melakukan 1 kill lagi. Bakal coba spray dan confirm kill. Dan bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Siren harus berlari cepat angin untuk masuk ke dalam circle. Ya tapi Sinon mobil udah mulai berasap. Dia turun menuju ke arah eh, Potato. Bakal loh, ditembak atau nggak sama-sama loh, ngelakukan tembak woy. Gak ada baku tembak yang terjadi. Gue gak ngerti di antara kedua player ini tidak ada baku tembak sama sekali. Dan akhirnya What? Potato dieliminasi. What happened Apa? man? Sinon dan Potato tidak saling menatap mata tadi. Goib man, Sinon sampai melayang loh dia. Gue gak ngerti apa yang terjadi tadi. Potato juga gak nembakin Sinon. Dia Wah. berhasil bertahan hidup sangat lama. Bahkan untuk menumbangkan Potato tadi. Sekarang kita lihat Bigetron menyisakan Wah, 2 Evos pemain 11. Evos tereliminasi. Oh Menurut my gue God. Evos udah tutup buku hari ini. Dan Zaxi bakal ditangkap oleh Slayer. Kita lihat Ryzen akan mencoba menyelamatkan Zaxi. Sang Civil War. Selamatin gak nih? Diselamatin. Selamatin Harus gak nih? Diselamatin. Diselamatin. Cuy Terminator. Oh ya, Diselamatin diselamatin dulu. Masih diselamatin. Masih diselamatin ya. Mereka masih mementingkan kerjasamanya dulu dibandingkan rivalitas dalam satu tim itu. Betul. Karena mereka kayaknya udah mulai kocar-kacir juga nih. Kayaknya nih weekly champion kita bisa balap nih. Jadi bakal coba nyari chicken dinner dulu. Tapi Microboy mengirim pesan ke arah Siren di sini. Mungkin dendam yang tak terbalaskan akan diambil di sini. Sinon bakal ditumbangkan oleh Microboy. Tersisa 1 pemain. Barrier harus menjaga nyawa. Sembari Bigetron sudah mendapatkan 2 pemain dari Siren Esports. Yes, dan itu membuat Bigetron sudah mendapatkan 5 poin kill. Barrier harus bergerak. Berapa banyak smoke yang harus dilakukan. Tapi Zuxi punya angle shoot karena Barrier. Tidak baik untuk Evos dan juga Siren kali ini. Iya, Bigetron berhasil mendapatkan dendam mereka dan memulangkan Siren Esports ke arah lobby. Microboy mengirim pesan yang sangat jelas ke Siren untuk tidak beraneh-aneh ya. Karena jegal langsung ya. Jegal Israel dan Morph berada di tengah-tengah konflik. Ada Onyx yang punya compound, BFD juga barikadenya tidak yang terbaik, tapi... Lo tau bad newsnya apa? Oh, circle. 3 tim ini di luar circle. Harus bergerak masuk. IOG sudah mendapatkan 5 kill. Dan BTR mendapatkan circle bersama dengan 2 tim yang lainnya. Ada Lowfree dan NFT. Hanya 3 tim yang sudah masuk dalam circle, sementara 4 tim lainnya harus bergerak masuk. Tapi sebenarnya IOG enak banget loh buat masuk. Mereka cuma butuh bergerak sedikit maju ke depan. Betul. Untuk masuk dan mengamankan spot mereka. Ya, dan jalannya tuh bersih ya, relatif bersih. Lowfree bakal sibuk dengan apa yang ada di sebelah mereka, yaitu BFD. Sementara IOG kalau mereka... tappingnya justru Bigetron Microboy yang berhasil melakukan 2 easy. Ozora di sini akan mencoba melakukan revive, tapi posisinya sangat terbuka. Ryzen masih menebar teror. Granat datang dari arah IOG. Madness terjadi antara Lowfree, Bigetron dan juga IOG. Kita lihat di sini Slayer udah ditabrak di sini. Ludens dengan baginya mulai membuka angle. Ozora keluar, namun dia akan tumbang. Lowfree satu persatu pemain mereka mulai tumbang. Fatur akan masuk. Lowfree menyisakan 1 pemain lagi yang bertahan, yaitu Toms. Harus melakukan clutch 1 lawan 4. Berhasil melakukan 1, namun masih ada Omega mencoba spray, tapi masih belum bisa connect. Oh my god, Toms berhasil meng-tag Omega ke low HP. Sangat berbahaya bagi IOG. Tapi masih ada orang kedua, Toms masih bertahan hidup. Granat dimasak sama Toms, akan coba dilempar. Tapi Morph akan menabrak Onyx. Di sini Onyx nampaknya akan ditumbangkan NFT juga. Sembari kita lihat Omega akan mencoba melakukan revive. Granat lagi dari Toms ini. Kalau connect, IOG bakal dipulangkan ke arah lobby dengan fashion terburuk. Tidak akan connect kayaknya, miss the shot. Yes, granat yang lewat dan ini memberikan nafas tentunya. Tapi Thomas masih galau. Antara nge-revive atau tidak, ada Zuxi yang punya angle shoot karena Lowfree. Granat? Itu pakai granat pas. What? Oh, dia bunuh nomor C juga. Oh, IOG Omega yang mendapatkan Lowfree ternyata pas. Last man standingnya berarti diamanin sama IOG tadi. Tapi Bigetron dengan granatnya dapetin 2 pemain dari Morph. Ini bisa menjadi push yang sukses bagi Bigetron. Oh. Gila, Morph terjebak dalam satu shake yang tadi diamanin sama tim NFT. Dan harus melakukan healing 2 pemain tersisa, 4 tim yang masih bermain, 12 orang yang masih hidup.
Bahkan Onyx unggul dari jumlah pemain. Mereka punya 4 pemain mereka dan sudah mengumpulkan 3 kill. KP bakal maju perlahan-lahan, Jaxi harusnya tahu karena dia punya angle dari Venti, shake-nya, setup smoke, membutakan pergerakan dan view yang dipunya oleh Timor terlebih dahulu. Bakal setup vehicle-nya, dinaikin kayaknya bakal menuju ke bagian atas, circle-nya akan mengecil. Oh, ke arah Onyx. Ini Ke arah PR buat ketiga tim yang lainnya. Onyx bisa chicken sih, mereka masih punya 4 pemain, mereka punya circle, mereka punya angle, harusnya di skenario terbalik Onyx bisa menang Ya, dan benar. Morph juga nggak akan bisa menahan gempuran dari Onyx. Pertahanan mereka sudah sangat solid, mereka punya barikade. BTR bakal ngeflank, Zuxi ngebuka jalannya. Oh, Zuxi masih punya UAZ di sini, bakal di-push. Cap bakal jadi backstep. Zuxi nggak akan ngira Cap ada di sini. Iya, ini harusnya 2 pemain Onyx tidak menimbulkan pergerakan yang terlalu banyak. Karena kalau stepnya kedengeran, itu bakal jadi informasi penting banget ke arah Zuxi. Oh, 2 follow up lagi dari arah BTR. Di arah angle yang sama, mengambil shake yang ditinggalkan sama Timor tadi. Ya, dan udah open fire ya. Kita lihat bagaimana Onyx memisah dua... Lo tau gak yang paling dua-dua- kampret apa? Ayoji cuma nonton. Ayo Jin. Oh, udah kelihatan. Langsung ditembak nonton. itu dia. Bae bang, ikut tembak ngapa? Langsung pulang ke arah lobby di sini. Ludens tinggal 1 pemain doang kayaknya Omega. Bakal marah sama Ludens, lu kenapa buka badan sih? Kan Zuxi lagi lapar nih sama kill kan. Aduh, Blue Zone gerak lagi lah. Ayoji harus bergerak. Itu nggak bakal bisa diselamatin sih. Ayoji hanya bisa bertahan dengan last man. Tadi mereka dan Nick Roboy berhasil diamankan. Alvirlo mendapatkan angle dan Nick berhasil menjatuhkan 1 pemain dari tim BTR. 2 pemain tersisa lempar smoke terlebih dahulu. Ini 2 pemain dari BTR belum kelihatan di sebelah kanan nih. Iya, ini tapi Onyx udah waspada banget Oh, sih. KP udah kenok, berarti udah ketahuan. Iya, ini Nick bakal nekat kah YOLO. pakai UAZ-nya. YOLO yang gagal. Justru dia yang tumbang. Sesuatu yang sangat risky dan justru bisa saja membuang chicken dinner dari Onyx. Bigetron sekarang bisa saja bangkit dari keterpurukan. Sebuah blunder menurut gue dari Nick tadi untuk memindahkan mobilnya. Ya gue gak ngerti kenapa Nick harus Oh, memindahkan no. mobilnya dan granat bakal dilempar secara bertubi-tubi. 1 orang sudah dipulangkan ke arah lobby. Alvirlo apakah bakal mencium granat dari Oh, Zuxi? Cukup low Oh, darah Alvirlo-nya. Tapi masih ada Omega dari Ayoji. Last man standing yang bertahan hanya diam diri. Wow, Dia bisa lagi ngobrol sama pohon. Aduh, kalau kata lu apa psikologi tumbuhan. Psikologi tumbuhan ya. Iya. Hakikat pohon kepohonan. Hakikat pohon adalah kepohonan. Ya, dia lagi ngobrol kayaknya bermesraan dengan pohonnya. Alvirolles menghadapi 2 pemain. Ryzen Oh, berhasil oh. di-pick. One-on-one situation. Ryzen bakal di-confirm menuju ke arah lobby kali ini. 1-1-1. Bukan latihan ngitung ya, emang 3 player yang tersisa kali ini. Ini akan ada Mexican standoff sih di sini. 1-1-1. Alvirlo punya lower ground. Omega bakal masuk. Alvirlo udah ngeliat sih dan Zuxi yang bakal menjemput Omega dan mengirimnya ke arah lobby. Sekarang 1 lawan 1. Alvirlo udah tahu posisi dari Zuxi. Zuxi harus mengambil cover. Alvirlo masih punya mobil, dia bakal lari ke kiri. Zuxi tertek ke half HP dan lagi-lagi standoff terjadi. Alvirlo pixel HP di sini dia bakal lari. Alvirlo masih punya peluru dan Nice clutch dari Alvirlo berhasil mendapatkan chicken dinner untuk Onyx Esports. Wow! What? Wow! What a clutch pass. Dan What a clutch. padahal Zuxi yang udah ngambil damage cukup banyak ke Iya. arah Alvirlo tadi. 1 peluru aja, cuman perlu 1 peluru untuk memulangkan Alvirlo ke Alvirlo. arah lobby. Betul. Gila. Dan itu clutch dari Alvirlo akan mengkonfirmasi posisi